Hari ini kita mencicipi alpukat variasi, ada Mickey, Red Vietnam, dan segelas kopi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini, sore ini kita kedatangan sebuah alpukat dengan ada dua jenis alpukat ya. Ada yang tahu? Ini alpukat Mickey yang bulat dan ini alpukat Red Vietnam, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang kategori buah-buah berdasarkan market penjualan dari alpukat ini ya. Karena alpukat itu terdiri dari beberapa golongan ya. Salah satunya yaitu ada kategori buah meja, kemudian ada kategori buah olahan, dan yang satunya adalah kategori buah wisata. Nah, jadi pada kali ini sambil kita mereview buah-buah ini dan rasanya, kita akan icipi satu persatu dari alpukat Mickey ini yang kita temani dengan segelas kopi ini, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi yang awalnya kita akan membahas yaitu tentang kategori macam-macam tanaman atau buah alpukat ya. Nah, jadi teman-teman, alpukat itu terdiri dari 3 golongan ya. Yang pertama yaitu kategori buah meja. Salah satunya yaitu adalah alpukat Mickey, kemudian ada alpukat Cuba dan lain-lain ya. Yang jelas kategori yang ciri-cirinya yaitu salah satunya yaitu buahnya biasanya yang rasanya enak, kemudian dia kering, kemudian rasanya pulen, dagingnya juga warnanya kuning, rasanya gurih atau manis, teman-teman ya. Salah satunya yaitu alpukat Mickey yang masuk dalam kategori buah meja, teman-teman. Nah, sekarang kita akan buka bagaimana bentuk dari buah alpukat Mickey ini ya. Jadi banyak teman-teman yang belum paham tentang alpukat Mickey ya, walaupun salah satu jenis varietas yang sudah lama beredar ya alpukat ini ya. Nah, jadi teman-teman, ini alpukat Mickey dengan bobot kurang lebihnya sekitar 500 graman ya. Ini untuk ukuran alpukat Mickey, yaitu ukuran normal ya. Jadi bisa lebih besar lagi sebenarnya teman-teman, pun ini ukuran rata-ratanya yaitu sekitar 500 gram ya. Ini ciri-ciri alpukat yang sudah tua seperti ini ya. Jadi tangkai ini sudah mulai menguning atau sudah mulai mengkusam ya, dan warna kulitnya juga sudah mulai ada mengkusam, tidak glowing seperti masih muda, teman-teman ya. Kalau ini alpukat Red Vietnam ini merupakan alpukat yang kita petik umur muda ya, sama dengannya Mickey yang satu ini ya. Ini kita sama-sama petik muda, ini belum matang ya. Besok kita akan review bagaimana ketika alpukat Mickey dan alpukat Red Vietnam itu kita petik muda di umur 4 bulan. Kalau yang ini kita petik umur 5 bulan, teman-teman, Mickey-nya ya. Kita akan buka saja ya. Kita buka seperti ini. Nah, kita akan coba lihat ya. Lihat bagaimana nah, teman-teman, mantap kan? Ini alpukat Mickey ya. Dagingnya warnanya kuning full, yaitu juga kering sekali ya. Jadi alpukat buah meja itu biasanya dimakan langsung tanpa kita campur dengan gula atau kita buat jus, itu sudah enak, teman-teman ya. Ini Mickey. Jadi kelemahan alpukat Mickey yaitu memang bijinya yang sedikit agak besar ya. Namun ketika dia biasanya biji besar itu ketika buah pertama ya. Buah pertama itu ya bisa besar. Namun kalau udah buah kedua, ketiga dan seterusnya, dia bijinya sedikit mengecil apabila dia nutrisinya terbantu atau tercukupi ya. Jadi ini kita kemarin dapat panenan dikit ya dari saudara kita yang sudah panen ya. Nih, mudah sekali dikupas. Kita akan coba. Jadi kalau Mickey itu dia dominannya ke gurih ya. Jadi memang Mickey itu terkenal salah satu alpukat yang rasanya gurih sekali dan creamy ya. Ditambah juga dagingnya yang sangat kering seperti ini. Jadi lihat ya, teman-teman, dagingnya kering sekali ya. Nah, ini jadi kelebihan dari alpukat Mickey ini seperti ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu kategori buah alpukat itu yaitu buah untuk olahan, teman-teman ya. Jadi buah
yang diproduksi atau kita budidayakan, yang nanti produknya itu untuk buah olahan, seperti salah satunya adalah jus, kemudian bisa dibuat untuk pancake atau untuk olahan-olahan lainnya ya. Biasanya itu dijual itu secara tebasan. Kalau kita di desa atau di kampung-kampung itu biasanya ditebas oleh pengepul. Nah biasanya itu nanti itu dijual ke pasar lokalan atau areal-areal sekitar ya. Nah jadi biasanya itu yang kita pilih ketika kita untuk mengebunkan dengan untuk buah tebasan atau alpukat lokalan, yaitu itu biasanya rasanya tidak diprioritaskan, tapi yang diprioritaskan yaitu dari segi produktivitas yang sangat tinggi ya. Contohnya itu alpukat red Vietnam. Jadi alpukat red Vietnam itu memang dari segi rasa dia kurang ya. Jadi kurang pulen, juga kurang gurih, dan juga kurang kering ya. Namun kalau kita berbicara tentang alpukat olahan, ini salah satu alpukat yang cocok sekali dijadikan salah satu alpukat yang olahan karena produktivitasnya sangat tinggi sekali. Kemudian dipetik mudah, yang konon katanya ini bisa dimakan juga ya. Jadi ada beberapa alpukat itu ketika dipetik muda itu dia tidak bisa dimakan karena sangat pahit sekali, atau juga dia biasanya membusuk pada ujung tangkainya ini ketika masih dipetik muda. Namun kalau alpukat red Vietnam ketika dipetik muda dia tidak busuk teman-teman ya. Ini kita lihat ya, ini sudah hampir matang ya, namun tidak busuk ya. Padahal ini masih umur 4 bulan kurang, jauh dari kata umur panen ya. Jadi 3 bulan setengahan ini dipanen ya. Ukurannya pun belum maksimal ya, ini masih sekitar sekilo isi 3 ya, 3-4 ya. Biasanya red Vietnam juga dia ukurannya sampai setengah kilo atau 500 graman juga ya. Nah itu yang kedua yaitu alpukat untuk buah olahan. Salah satunya ada red Vietnam, kemudian ada juga jenis-jenis lainnya ya yang buahnya lebat-lebat namun dia juga rasanya kurang. Kalau rasanya enak pasti bisa kita masukkan untuk kategori buah meja. Nah teman-teman, nah kemudian ada salah satunya lagi yaitu alpukat yang kita tanam untuk konsep buah wisata. Nah ini banyak sekali mungkin teman-teman yang ada beberapa tanaman atau jenis itu yang untuk konsep wisata. Salah satu ciri-cirinya yaitu satu, biasanya yang bentuk buahnya unik. Nah itu unik itu bisa menjadi daya tarik tertentu untuk mendatangkan wisatawan-wisatawan yang ingin melihat petik buah atau bisa berfoto atau berselfie dengan buah-buah alpukat yang bentuknya unik ataupun yang bentuknya over besar, terlalu besar sehingga nanti itu menjadi daya tarik tertentu untuk kita konsep wisata. Apa contohnya? Salah satunya itu alpukat SAP 034 itu dengan berbentuk dia panjang kemudian melengkung. Itu mungkin alpukatnya salah satu alpukat yang unik ya teman-teman ya. Atau juga kita bisa pilih alpukat non biji. Nah alpukat non biji itu dia walaupun ukuran kecil namun ada daya tarik tertentunya, yaitu dia tidak ada bijinya. Mungkin menjadi salah satu ikon yang unik ya untuk konsep wisata ya. Ada lagi mungkin untuk alpukat aligator maupun alpukat markus yang di kala tertentu dia ukurannya bisa terlalu besar ya. Nah jadi ketika terlalu besar itu bisa juga menjadi daya tarik tertentu ya untuk konsep kebun wisata ya teman-teman ya. Nah itu jadi beberapa kategori kita untuk membuat market, itu tergantung dari market kita ingin konsep buah seperti apa ya. Bisa buah meja, buah olahan, atau buah-buah untuk konsep wisata. Jadi tidak ada alpukat itu yang baik di semua tempat ya. Biasanya alpukat yang enak itu juga akan ada unsur-unsur kekalahan dalam produktivitasnya. Contoh saja kalau kita bandingkan ya alpukat Mickey dan alpukat red Vietnam. Kalau kita bandingkan untuk produktivitasnya itu Mickey pasti akan kalah daripada red Vietnam. Kalau Mickey dari rasa dia lebih unggul daripada red Vietnam. Nah itu yang menentukan juga nanti harga jual buahnya teman-teman ya. Jadi pasti setiap jenis itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tinggal kita mengkategorikan itu ke dalam bentuk buah apa teman-teman ya. Bisa buah meja, buah olahan, atau buah wisata. Nah itulah yang menjadi menjadi pilihan kita sendiri. Kita ingin mengebunkan itu tujuannya untuk kemana teman-teman ya. Jadi akan kita sesuaikan juga dengan varietasnya, kemudian dengan dataran kita cocok atau tidaknya. Nggak mungkin kalau kita tanah dataran rendah kita paksakan untuk alpukat khas ya. Pasti dari segi kelayakan juga tidak akan masuk teman-teman ya. Jadi kita akan coba lagi ya. Nah
Jadi buat teman-teman yang ingin mencicipi alpukat seperti ini, bisa tanam sendiri ya. Bibitnya kita tanam nggak lama, biasanya 2 tahun sudah bisa berbuah ya. Alpukat yang unggul sekarang itu rata-rata 2 tahun bisa berbuah. Ini saja yang dikirimin saya aja, ini dulu bibit umur 2 tahun dari ketanaman, ditanam ukuran 50 cm teman-teman ya. Oke, saya mungkin teman-teman sekian dulu ya video kiri kita. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bila ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungin kontak WA kita ya, atau yang teman-teman ingin order bibitnya, kita ready juga bibit-bibit di samping ini ya. Tuh sangat banyak sekali, ada beberapa jenis, ada Mickey, alligator dan lain-lain ya. Nah, nanti bisa hubungi kontak kita di 0819 1994 1475. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.